Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang bermateri pasar modal dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Namun perkenalkan, nama saya Bintang Suisto Wibowo dengan nomor NIM 2892150293. Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam A. Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Pasar modal. Pasar modal yaitu sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana ada berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting itu bisa berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, dan surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan tentang arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek, dan penawaran umum. Sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, efek, dan penawaran umum perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut ahli Cipto Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, pasar modal yaitu pasar untuk berbagai macam instrumen keuangan yang dengan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam wujud utang, saham, instrumen derivatif, dan atau instrumen lainnya. Martelena dan Malinda. Capital market atau pasar modal yaitu tampak pertemuan antara permintaan dan penawaran kepada modal, baik yang berwujud ekuitas atau jangka panjang. Fahmi dan Ahadi. Pasar modal yaitu tempat buat berbagai pihak, terutama untuk perusahaan menjual saham dan juga obligasi. Sunaryah. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Irham. Pasar modal yaitu suatu pasar di mana melibatkan berbagai dana modal seperti ekuitas dan utang untuk diperdagangkan. Tujuan pasar modal. Yang pertama, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut memiliki perusahaan dan ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Fungsi pasar modal. Yang pertama, menambah modal usaha. Menambah modal usaha merupakan dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market atau pasar modal. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, atau bahkan lembaga pemerintah. Kedua, pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang sudah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan pada pihak pembeli. Makanya penjualan saham dengan pasar modal bisa dinilai sebagai media buat pemerataan penghasilan. Yang ketiga, sarana peningkatan aktivitas produksi. Terdapat tambahan modal yang diperoleh dari capital market atau pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Keempat, sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal bisa menjadi pemicu munculnya berkembangkan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Yang kelima, sarana meningkatkan pendapatan Indosea. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Jadi adanya pajak tersebut bisa memberikan pendapatan tambahan untuk negara. Indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan jika kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik, tapi hal itu juga berlaku sebaliknya. Yang pertama, jenis pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana yaitu tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya.
sebelum nanti dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau initial public offering atau IPO. Jika melakukan pembelian surat berharga sebelum IPO, kamu akan mendapat harga saham yang tetap sesuai harga dan jumlah yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jumlah saham yang ditawarkan pada pasar perdana terbatas, jadi belum tentu setiap investor bisa membeli suatu jumlah yang diharapkan. Yang kedua, pasar sekunder. Di pasar sekunder, investor dan pihak penjual surat berharga bisa melakukan jual beli yang sudah tercatat di bursa efek. Investor yang sudah membeli efek di pasar perdana juga bisa menjualnya di pasar sekunder. Salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan pasar sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana, proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan. Sedangkan di pasar sekunder, proses jual beli terjadi antara investor yang satu dengan investor lainnya. Selain itu, harga saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif. Harga bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sedangkan harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan perusahaan. Instrumen pasar modal. Yang pertama, instrumen saham. Menurut BI, saham adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal atau berinvestasi pada sebuah emiten atau perusahaan terdaftar, investor berhak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham merupakan instrumen investasi yang paling banyak diperjualbelikan di pasar modal atau capital market. Yang kedua, instrumen reksadana. Reksadana yaitu wadah dana masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki risiko yang lebih rendah karena sudah diatur oleh manajer investasi. Reksadana mempunyai fungsi meningkatkan peran modal lokal dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang ketiga, instrumen derivatif. Derivatif merupakan kontrak finansial antara dua pihak atau lebih untuk memenuhi janji dalam jual beli aset atau komoditas. Aset ini akan menjadi objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang sudah disepakati. Aset ini disebut sebagai underlying asset. Yang keempat, exchange trade fund. Exchange trade fund merupakan reksadana yang diperdagangkan seperti saham-saham di bursa efek. Dalam hal pengelolaan dana, exchange trade fund atau ETF hampir mirip dengan reksadana. Tapi dalam hal mekanisme transaksi jual beli, exchange trade fund atau ETF hampir mirip dengan saham. Yang kelima, instrumen obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang bisa dipindah tangankan. Instrumen obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada pembeli obligasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan. Sebuah obligasi atau surat utang bisa diterbitkan oleh perusahaan ataupun pemerintah atau negara. Manfaat pasar modal bagi negara: satu, meningkatkan pendapatan nasional. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Lalu bagi para emiten dan perusahaan publik. Yang pertama, sarana menghimpun dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Yang kedua, meningkatkan solvabilitas dan mencitra perusahaan atau emiten. Yang terakhir, mengurangi ketergantungan emiten terhadap bank. Bagi masyarakat, satu, menjadi sarana berinvestasi dengan membeli produk yang nilainya mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa dividen dari para emiten. Lalu ini adalah daftar isinya. Baik, cukup sampai sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan dari PowerPoint ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.